musisi di sini. Dari surah Yasin ayat 65, Chris. Ketika gue di atas panggung, gue kayak ngerasa bahagia banget. Halo Sobat Hobi Nonton, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Di video kali ini ada yang beda nih guys. Kali ini saya akan menceritakan alur film perjalanan seorang musisi legendaris Indonesia, yaitu Krismansyah Rahadi, atau biasa kita kenal dengan nama panggung Krisya. Sebelum kita lanjut, seperti biasa support channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komennya juga ya guys, agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat alur cerita film menarik lainnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di Jakarta pada tahun 72, Krisya dan bandnya yang bernama Gypsy sedang mengisi acara pesta ulang tahun wanita bernama Vera. Dalam formasi band tersebut, Krisya menjadi bassis sekaligus backing vokal. Di sana tampak seorang wanita bernama Damayanti Nur sedang memperhatikan Krisya. Setelah pertunjukan selesai, Vera memperkenalkan Yanti pada Krisya, dan ternyata mereka berdua sudah saling mengenal. Selanjutnya di tempat parkir mobil, gitaris dari band Gypsy, Gauri Nasution, menunjukkan surat undangan pada Krisya untuk perform di Amerika, tepatnya di kota Manhattan, New York, yang berlokasi di restoran milik Pertamina. Undangan itu membuat mereka semakin bersemangat untuk bermusik. Sesampainya di rumah, Krisya menitipkan bassnya pada Gauri, lalu menaiki pagar secara diam-diam. Krisya lalu masuk ke kamar adiknya lewat jendela. Di dalam, adiknya memberikan surat dari kampus, namun Krisya tampaknya sudah tak peduli dengan surat tersebut dan memilih untuk mengejar kebahagiaannya dalam bermusik. Ketika gue di atas panggung, gue kayak ngerasa bahagia banget. Ini sangat bertolak belakang dengan keinginan ayahnya yang beranggapan bahwa menjadi musisi adalah pilihan hidup yang salah. Ini X selama ini, Chris. Mau jadi apa ya? Benek diundang main di New York. Pesta mabuk-mabukan, hidup liar gak karuan. Pasti kalian yang ada hidupnya melarat semuanya. Tidak ada yang menghargai profesi sebagai musisi di sini. Semenjak itu, dengan berat hati, Krisya menuruti keinginan ayahnya dan membatalkan keberangkatannya ke Amerika. Satu-satunya anggota keluarga yang mendukungnya bermusik hanyalah Vicky, adiknya. Sukses untuk Gypsy. Pembatalan tersebut membuat Krisya pun jatuh sakit. Sang ibu lalu membujuk ayahnya untuk mengizinkan Krisya berangkat ke Amerika. Namun hal itu pun sia-sia hingga pada malam harinya, ayahnya memimpikan hal yang membuatnya berubah pikiran. Malam itu juga ia membangunkan Krisya dan merestuinya untuk berangkat ke Amerika. Kamu boleh ke Amerika? Serius? Krisya sangat bahagia mendengar hal tersebut. Saat berpamitan, Vicky, adiknya, menguatkan Krisya untuk terus melanjutkan karirnya di dunia musik. Gue yakin banget nanti lo akan jadi musisi besar. Disinilah akhirnya terungkap hal yang membuat ayahnya Krisya berubah pikiran. Ada laki-laki tua berbaju putih. Anak itu anakku. Tidak punya hak untuk menghalangi keinginan Krisya. Singkat cerita, di sebuah kafe Ramayana di New York, tempat Gypsy Band melakukan pertunjukan, tiba-tiba Krisya mendapat telepon dari keluarganya yang mengabarkan bahwa Vicky, adiknya, telah meninggal dunia karena tumor yang bersarang di kepalanya. Vicky udah meninggal. Kalau mau yang jelas, Vicky udah nggak ada. Mendengar hal itu, Krisya berencana pulang ke Indonesia. Namun ibunya melarangnya karena Krisya harus bertanggung jawab menyelesaikan kontrak band di kafe tersebut. Mami, sana jadi untuk menyelesaikan kontrak. Prambors senantiasa bisa membuat kaulah. Setelah pulang ke Indonesia, Imran Amir dan Sis NS berencana memilih Krisya untuk membawakan lagu Lilin-Lilin Kecil yang merupakan lagu terbaik dari kompetisi cipta lagu remaja yang telah mereka adakan.
Beberapa hari kemudian, Krisya diundang ke Prambors untuk membicarakan hal tersebut dan akhirnya Krisya pun bersedia. Penciptanya James F. Sunda. Rekaman pun dimulai di studio Irama Mas pada tahun 77. Lagu itu pun akhirnya diputar di radio Prambors. Sepulangnya ke rumah, ibu Krisya menangis melihat foto Vicky sambil mendengarkan lagu yang dibawakan Krisya di radio. Walaupun belum lama dirilis, lagu Lilin-Lilin Kecil yang dibawakan Krisya menempati urutan pertama tanggal lagu populer di radio tanah air. Dan hal tersebut membuat Krisya mendapatkan kontrak oleh label ternama yaitu PT Musika Studio. Selanjutnya, Gypsy Band dan Guru Soekarno Putra berkolaborasi untuk membuat album eksperimental berjudul Guru Gypsy. Guru yang terkenal perfeksionis menyiapkan yang terbaik untuk perform mereka. Dan untuk kesekian kalinya, Krisya pun kembali bertemu dengan Damayanti Nur. Ternyata Yanti bekerja sementara untuk membantu Guru menyiapkan perizinan konser. Kerjanya di sini. Yanti, Kok kamu ada di sini sih? kerja di sini, Ti. Itu saya cuma sementara, lagi bantu-bantu urusannya guru. Kok sementara? Tidak lama kemudian, seorang penari menjemput Krisya latihan. Masih tinggal di... Mas Krisya. Saya latihan dulu ya, Ti. Ayo mas. Setelah latihan, Krisya kembali mendatangi Yanti dan dalam perbincangan tersebut, Yanti meyakinkan Krisya mengenai profesi yang dijalaninya dan hal itu membuat Krisya semakin memantapkan hatinya pada Yanti. Cuma kamu dan adik saya yang pernah ngomong yakin itu sama saya, Ti. Semenjak hari itu, Krisya dan Yanti banyak menghabiskan waktu bersama. Mereka semakin melengkapi satu sama lain. Krisya yang pendiam diimbangi karakter Yanti Nur yang luwes dan pandai memancing obrolan. Emang saya nggak tahu pacar kamu kan banyak, Kris. Kalian sama musisi masa depannya nggak terjamin, Ti. Jadi ya tahu persis lah kehidupan musisi itu kayak gimana. Yanti pun kemudian mulai memperkenalkan Krisya pada keluarganya. Meski dengan keyakinan agama yang berbeda, itu tak menghalangi mereka untuk berhubungan lebih dekat. Di suatu waktu, ibu dari Yanti dirawat karena sakit. Krisya dengan setia mendampingi Yanti menemani ibunya. Hal itu pun membuat Krisya dapat mengamati keseharian Yanti termasuk ketaatannya dalam beribadah. Setelah beberapa hari dirawat, akhirnya ibu dari Yanti menghembuskan nafasnya yang terakhir. Setelah kejadian itu, Krisya tidak bisa melepaskan pikirannya dari Yanti. Di sela-sela kesibukannya, Krisya mempertimbangkan untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya. Hingga saat Krisya dan Yanti berjalan di taman, Krisya memberanikan diri untuk meminta Yanti menjadi istrinya. Saya mau kamu jadi istri saya. Kenapa kamu mau nikah sama saya? Yang bisa saya ajak susah. Perempuan yang saya pilih untuk berjuang bersama-sama saya, Ti. Kirain kamu mau menikah sama saya karena kamu cinta, Kris. Saya cinta sama kamu. Saya cuma mau menikah secara Islam. Semenjak mendengar syarat dari Yanti, Krisya pun semakin sering mendengarkan azan. Dan itu pun mulai mengetuk hatinya untuk menjadi seorang mu'alaf. Saya mau masuk Islam. Krisya menjelaskan bahwa alasan utamanya menjadi mu'alaf bukanlah untuk menikahi Yanti, melainkan keyakinan dalam dirinya yang seolah terpanggil untuk menjadi seorang muslim. Dan ternyata mendiang ibu dari Yanti telah berpesan kepada keluarganya untuk tidak menghalangi Yanti menikah dengan Krisya. Belum pernah disunatkan, Kris? Namun Krisya harus melewati satu kewajiban lagi sebagai seorang muslim, yaitu sunat. Setelah disunat, nama Krisya dirubah menjadi Krismansyah Rahadi, dan selanjutnya Krisya dan Yanti pun akhirnya menikah. Mereka melangsungkan pernikahan dengan adat Padang. Saya terima nikah dan kawinnya. Gimana semuanya, sah? Saat itu Krisya diperkenalkan kepada Surya sebagai gurunya untuk mengkaji agama Islam. Surya merupakan adik sepupu dari keluarga ayah Yanti.
Dalam perjalanan makan malam, Yanti yang sedang hamil pun baru tahu bahwa ternyata Chrisye tidak mau mendengarkan lagu-lagunya sendiri. Sesampainya di warung makan pinggir jalan, Chrisye disambut tukang warung yang ternyata adalah penggemar beratnya. Mau pesen? Mas Krisya mau makan di sini. Mau makan di pinggir jalan. Hari-hari pun berlalu. Kini Yanti sudah mencapai puncak kehamilannya dan melahirkan Rizkia Nur Anissa. Chrisye pun mengazani anak pertamanya tersebut dengan hikmat. Di tengah malam, Chrisye selalu menyempatkan diri untuk mengganti popok anaknya. Namun di suatu waktu, Chrisye mulai cemas akan masa depannya. Sang legenda yang kini memiliki tanggung jawab keluarga harus memikirkan nafkah untuk istri dan anaknya. Selanjutnya, Chrisye menghubungi Musika untuk albumnya yang berjudul Sendiri, yang dirilis pada tahun 84 dengan Adi MS sebagai musik arranger. Gimana dia? Kita coba dulu ya. Lantas Chrisye merampungkan album tersebut dengan fokus. Sendiri berjalan semakin gelisah, hatiku semakin gundah, layu dinginlah. Namun yang unik adalah Chrisye selalu terserang demam sehabis rekaman. Kepikiran kali ya takut albumnya nggak sukses. Yanti dan Surya selalu memberi motivasi kepada Chrisye untuk terus bertawakal. Setelah dirilis, lagu berjudul Sendiri menempati posisi keempat tangga lagu Indonesia, dan itu makin membuat Chrisye pesimis untuk tidak melanjutkan karyanya di dunia musik. Sepulangnya ke rumah, Chrisye memberikan hasil penjualan albumnya kepada Yanti. Yanti pun termenung diam dan ternyata Yanti sedang hamil. Sakit. Enggak, saya nggak sakit. Saya hamil. Di sela-sela kesibukannya sebagai musisi, Chrisye selalu menyempatkan diri untuk bermain bersama anaknya. Kayaknya nggak cocok deh buat Chris kok. Selanjutnya, masih di album Sendiri, Chrisye pun akhirnya merekam lagu Aku Cinta Dia untuk di album tersebut. Tanpa diduga, lagu Aku Cinta Dia mendapatkan sambutan hangat dari penggemar musik Indonesia, hingga Chrisye mendapat kesempatan untuk tampil di stasiun televisi Republik Indonesia atau TVRI. Chrisye yang sangat kaku diberi arahan menari yang sederhana. Krisya. Mas Edi? Oh. Terima kasih Mas Edi. Ya, sukses ya Chris. Aduh, gimana? Udah, bisa kan? Belum. Aduh, nah, jupan. Chris, ini udah mulai, kamu nggak mau lihat? Bertemakan cinta. Chrisye pun terlihat sedang mencuci baju anaknya. Yanti pun lalu memanggil Chrisye untuk menyaksikan videonya tersebut. Ternyata Chrisye masih kurang tertarik dan menganggap penampilannya itu tidak bagus. Namun, bagi para pecinta musik, lagu itu sangat diminati dan menduduki puncak tangga lagu Indonesia. 2 tahun kemudian, Chrisye pun berhasil membeli rumah mewah hasil dari penjualan albumnya. Chrisye pun juga menyiapkan ruang khusus untuk Yanti menjahit. Harus digangguin terus sama anak-anak. Makasih. Hari demi hari pun berganti, sampai 5 tahun kemudian, namun Chrisye belum juga mengeluarkan karya terbarunya. Berulang kali Chrisye mencoba untuk menulis lagu, namun berulang kali juga ia menemui kebuntuan, dan itu adalah efek kejenuhan dari menjadi seorang musisi. Saya jenuh. Ketika di sekolah, Nisa dicemooh teman-temannya karena sebagai anak seorang penyanyi, suaranya dianggap buruk. Hal itu pun sampai ke telinga Chrisye hingga akhirnya membuatnya semakin jenuh dan berpikir untuk berhenti menjadi seorang penyanyi. Anak-anak malu punya ayah seperti saya. Belum kenal betul siapa ayahnya sesungguhnya. Di saat-saat tersebut, Surya pun memotivasi Chrisye untuk terus bersabar. Chrisye sendiri pun berencana untuk bergabung dengan bisnis pengiriman kargo. Namun lagi-lagi klien dari bisnis pengiriman kargo tersebut minta diajari bernyanyi pada Chrisye. Belajar nyanyi sama Om Chris ya. Oh, mau kan ngajarin aku? Selanjutnya, Chrisye melakukan pertemuan dengan Gauri Nasution, mantan gitarisnya, dan Hendra Priyadi, seorang promotor. Pertemuan di gudang kargo tersebut lagi-lagi mengarahkan Chrisye untuk kembali ke dunia musik. Makanya gue mau ber-PH. Hendra Priyadi, Jai Subiakto, dan Erwin Gutawa menawarkan Chrisye untuk membuat konser tunggal. Konser yang belum pernah diadakan musisi Indonesia sebelumnya. Namun Chrisye pesimis dengan tawaran tersebut, karena merasa penggemarnya masih sedikit. Setelah Jai, Hendra, dan Erwin memotivasi Chrisye, akhirnya Chrisye pun setuju.
Akhirnya mereka pun mulai menawarkan proposal kepada calon sponsor mengenai konser tunggal Chrisye yang bertempat di Balai Sidang Jakarta. Namun calon sponsor tersebut meragukan kapasitas Balai Sidang yang menampung 3.000 orang akan terisi penuh. Ia pun menyarankan Chrisye untuk menyanyikan lagu-lagu Bee Gees yang lebih banyak disukai orang. Namun Chrisye mengatakan bahwa ia terinspirasi dari Koes Plus yang naik daun karena karya mereka sendiri dan bukan karya orang lain. Saya lihat Koes Plus karena karya mereka sendiri yang orisinil. Alhasil proposal mereka pada hari itu pun nihil. Namun Jay menyuruh Chrisye untuk tetap latihan dan optimis bahwa mereka akan bisa menyelenggarakan konser tunggalnya. Berhari-hari mereka merencanakan konser tersebut, namun tak juga mendapatkan sponsor untuk pendanaan. Hingga sampai pada keputusasaannya, Chrisye menyampaikan pembatalan konser tersebut. Belum bisa terlaksana. Terima kasih. Akhirnya. Namun setelah itu, Hendra Priyadi menghampirinya dan mengatakan kalau mereka telah mendapatkan sponsor dari RCTI oleh Alex Kumara. Tidak butuh waktu lama, tiket konser tunggal tersebut pun terjual habis. Jay Subuyakto pun meminta anak-anak Chrisye untuk menyanyikan lagu Lilin-Lilin Kecil pada bait terakhir bersama Chrisye di atas panggung. Om Jay janji mau kasih tiket gratis. Masalah pun tidak berhenti sampai di sana. Saat gladi resik 2 hari sebelum konser itu digelar, tiba-tiba suara Chrisye pun menghilang. Chrisye tidak bisa menyanyikan lagu seperti biasanya. Sementara konser tidak mungkin dibatalkan karena tiket sudah terjual habis. Kamu mau saya minum aja? Yuk, kamu bantuin Mas Chrisye ya. Bahkan terobosan besar bagi musisi ini. Jay, Erwin, dan Chrisye pun menyadari betul konsekuensi dari kegagalan konser yang akan menghancurkan nama mereka di belantika musik Indonesia. Kalau Chrisye besok beneran gak bisa nyanyi, Win, bukan Chrisye aja yang habis, tapi kita berdua. Dan selanjutnya konser tunggal Chrisye pun akhirnya digelar. Kita kasih yang terbaik malam ini. Meski dengan resiko yang sangat besar karena Chrisye belum bisa mengeluarkan suaranya. Teriakan penonton pun mulai memenuhi ruangan pertunjukan. Yanti dan semua tim harap-harap cemas dari belakang panggung. Dan musik pun akhirnya dimulai. Setelah konser tersebut, akhirnya ayah Chrisye menyatakan kebanggaan pada anaknya tersebut. Papa bangga sama dia. Bagus lagi ulasannya, Chris. Malam sama Tuhan dan pagi ini saya serasa diempaskan lagi. Namun esok harinya, Chrisye merasakan kejenuhan yang luar biasa atas profesinya tersebut. Ia pun tak mengerti mengapa akhir-akhir ini banyak hal yang tidak biasa terjadi dalam dirinya. Suatu malam Chrisye terbangun dari tempat tidurnya. Ia teringat seorang ibu-ibu sombong di pinggir jalan. Kalau perlu saya beli nih gerobak semuanya. Lalu seorang pedagang menyampaikan pesan yang melekat padanya bahwa setelah meninggal dunia, manusia hanya membawa potongan kain putih, maka tidak perlu ada yang disombongkan. Lantas Chrisye pun melaksanakan sholat malam pada hari itu. Setelah selesai sholat, ia menghampiri piano dan mulai bermain. Dalam permainannya itu muncullah nada-nada untuk lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata yang mengalir begitu saja. Chrisye lantas merekamnya dan memberikan rekaman mentah itu pada Taufik Ismail untuk dibuatkan liriknya. Lanjutkan perjuangan. Ingin sekali abang buatkan liriknya. Lagumu ini Kebesaran Tuhan. Chrisye pun memberikan waktu 1 bulan pada Taufik untuk menulis lirik lagu tersebut. Namun setelah 1 bulan Taufik belum juga memberikan liriknya. Hingga Indrawati Wijaya selaku direktur Musika Studio memperingatkan Erwin dan Chrisye untuk menyelesaikan lagu itu secepatnya. Sementara di kediamannya, Taufik Ismail seolah menemukan jalan buntu untuk menulis lirik lagu tersebut. Indra akhirnya memberikan peringatan terakhir bahwa lagu tersebut tidak bisa dibawa ke Australia untuk direkam.
Namun tiba-tiba Taufik Ismail menelpon Chrisye dan mengatakan bahwa liriknya sudah selesai. Taufik pun segera mengirimkan liriknya dengan faksimil. Selanjutnya rekaman untuk lagu tersebut pun dimulai. Namun lagi-lagi Chrisye menemui kendala. Ia selalu menangis ketika hendak menyanyikan lagu tersebut. Berapa kali pun ia mencoba menyanyikannya, yang keluar bukan suaranya, namun justru air matanya yang terus mengalir. Chrisye pun akhirnya keluar studio dan memikirkan makna dari lirik lagu tersebut yang bisa membuat lidahnya keluh dan hatinya terasa teriris. Akan datang hari. Chrisye mencoba menyanyikan lagu tersebut pun tanpa musik, namun hasilnya tetap sama saja hingga itu membuatnya terpuruk. Halo, iya kok. Tapi Chrisye nggak pernah tuh minta saya temenin ke studio. Yanti pun akhirnya diminta datang ke studio untuk menemaninya rekaman. Chrisye pun menceritakan dengan detail apa yang dialaminya pada Yanti. Yanti pun menghampiri lirik tersebut dan segera menelpon Taufik Ismail. Taufik bercerita ia sempat ingin menyerah menulis lirik lagu tersebut. Ia tak mampu menulis satu kalimat pun untuk mengisi melodi yang diberikan oleh Chrisye. Hingga akhirnya setelah Taufik membaca surat Yasin terjemahan ayat 65 tentang pengadilan hari akhir, kata-kata itu pun mengalir begitu saja menjadi lirik lagu yang utuh. Dari surah Yasin ayat 65. Chrisye akhirnya mengambil air wudhu sebelum kembali rekaman dan akhirnya Chrisye bisa bernyanyi dengan suara khasnya. Yanti pun akhirnya menemaninya dengan melaksanakan sholat saat Chrisye melakukan rekaman. Peristiwa itu pun membuat Chrisye makin berserah diri secara sepenuhnya kepada Tuhan, hingga akhirnya ia meninggal dunia pada 30 Maret 2007. Damayanti Nur sebagai seorang istri merasakan kehilangan yang sangat besar. Keluarga dan rekan-rekan kerja Chrisye memberi support penuh pada Yanti untuk terus bersabar. Kediaman Chrisye pun dipenuhi pelayat dari kalangan musisi dan penggemarnya. Dan film pun akhirnya selesai. Di sini kita bisa mengambil pelajaran dari kisah hidup musisi legendaris Indonesia yang satu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hobi nonton.